Di tablet giok, angka di belakang nama Tianyun terus melonjak, sepertinya tidak mampu menghentikan Luming. Ketika Luming mencapai level ke-20, penguasa yang berada di peringkat di belakangnya adalah yang tercepat. Mereka baru melewati level ke-12. Perbedaannya terlalu besar. Orang-orang lain di sekitar alun-alun tutup mulut. Mereka yang mengatakan bahwa Luming hanya mengandalkan penilaiannya juga tutup mulut. Bagaimana dia bisa menghancurkan formasi begitu cepat hanya dengan mengandalkan penglihatannya? Bahkan mereka sendiri tidak mempercayainya. Sial, menjijikkan. Di tengah kerumunan, matahari terbit menderu-deru karena marah. Paragon lain yang telah dipukuli oleh Luming sebelumnya juga memiliki ekspresi jelek. Jumlah level yang telah diselesaikan Luming masih meningkat pesat. Tidak lama kemudian, Luming berhasil menembus level 24 dan bergegas ke level 25. Pada level ini, kecepatan Luming akhirnya sedikit melambat. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas lega. Jika kecepatan Luming dalam memecahkan susunan masih segila sebelumnya, mereka akan benar-benar meragukan apakah Luming masih manusia. Menjadi lebih lambat adalah hal yang normal. Meski sedikit lebih lambat, mereka akan merasa jauh lebih nyaman. Di dalam segudang formasi pagoda, terdapat gurun pasir. Luming berdiri di tengah gurun. Angin kencang bersiul, meniup gurun dan memenuhi udara dengan pasir dan debu. Setiap butir pasir bersinar dengan cahaya, seolah-olah setiap butir pasir telah dibentuk dengan suatu formasi. Kesulitan memecahkannya cukup tinggi. Mata Luming berkilauan. Pasir liar tak berujung muncul di matanya. Bas! Dan EBSP, whoosh! Jari-jarinya bergerak, dan ribuan hantu muncul di angkasa. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya lahir dari ujung jarinya, mengalir ke segala arah dan menghilang ke dalam debu. Baru saja, Jimai membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk melewati level 25. Namun, 10 menit kemudian, angin kencang berhenti dan gurun menghilang. Luming muncul di lantai 26. Luar biasa, kata Jimai, matanya dipenuhi kejutan. Favorit surga lainnya, seperti Yantong, Meng Jia, dan Haming, terkejut. Mereka semua telah mencapai level 25 dan tahu betapa sulitnya itu. Namun, Luming hanya menggunakan 10 menit untuk melewatinya. Itu sangat menakutkan. Aku ingin tahu berapa level yang bisa dicapai Tianyun. Seseorang bertanya. Tidak ada yang mengatakan apapun, bahkan mereka yang sebelumnya suka berkomentar. Kuncinya adalah pernyataan mereka sebelumnya tentang Luming tidak pernah akurat. Mereka juga tersipu dan malu. Beraninya mereka mengutarakan pendapatnya dengan mudah. Mereka mungkin akan ditampar wajahnya oleh Luming lagi. Lebih baik menonton dengan tenang. 26, 27. Segera, Luming telah melewati level tersebut dan melampaui Jimai, yang sebelumnya berada di posisi pertama. Apalagi waktu yang dia gunakan jauh lebih singkat dibandingkan Jimai. Namun, hal ini tidak berhenti. Tantangannya terus berlanjut. 30, 31, 32, 33. 2 jam kemudian, Luming telah menyelesaikan level 33 dan memasuki level 34. Itu 3 level terakhir. Saya mendengar bahwa 3 level terakhir sangatlah sulit. Bahkan 13 Zonzi lainnya belum mampu melewatinya. Yang terkuat berhenti di level 35. Itu benar, meski hanya level menengah, namun kesulitan 3 level terakhir juga sangat menakutkan. Saya memperkirakan paviliun awan surgawi akan berhenti paling banyak di tingkat 35. Saat orang banyak berdiskusi, beberapa orang mau tidak mau mengutarakan pendapatnya. Pada saat itu, kelompok orang terakhir telah keluar. Luming adalah satu-satunya di menara formasi yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, Bai Chixue berhasil mencapai lantai 25, yang merupakan pencapaian yang luar biasa. Bakat Bai Chixue luar biasa, jika tidak, dia tidak akan diterima sebagai murid oleh Bai Sijin, pemimpin sekte dan mahaguru. Semua orang menunggu dalam diam. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Dia bergerak. Tianyun telah menerobos. Tiba-tiba seseorang berseru. Angka di belakang nama Luming telah berubah menjadi 35. Langkah ke-35. Ini sudah menjadi rekor ahli kebanggaan surga terkuat di generasi ini. Di pagoda yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bersinar dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Sebuah formasi besar muncul, membentuk pancaran pedang menakutkan yang menebas Luming. Masing-masing lampu pedang ini dapat dengan mudah membunuh keberadaan di puncak alam samudera spiritual tingkat 9. Dan di sini, ada ratusan bilah yang bersinar. Tentu saja,
jika seseorang terkena cahaya pedang di sini, mereka tidak akan mati. Mereka hanya akan gagal melewati level tersebut dan dipindahkan. Lu Ming maju beberapa langkah dan jari-jarinya bergerak cepat. Rune muncul satu demi satu, membentuk susunan besar. Perisai muncul dan memblokir lingkungan Lu Ming. Sinar pedang diblokir oleh perisai. Kemudian, Lu Ming mulai melangkah maju dan membentuk barisan. Dia mencari kelemahan dari susunan besar dan mulai memecahkannya. Namun, formasi pada level ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah satu rusak, yang lain akan muncul. Lu Ming terus-menerus menuliskan rune dan terus memecahkannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu berlalu dengan lambat. 2 jam kemudian, tidak ada susunan baru yang muncul. Lu Ming berhasil menyelesaikan level 35 dan muncul di level 36. Saat ini, dunia luar sedang gempar. Lu Ming sebenarnya telah melewati level 35 dan memasuki level 36, memecahkan rekor generasi ini. Tentu saja, 13 Zonzi lainnya belum menyelesaikan tingkat menengah dari semua formasi pagoda selama bertahun-tahun. Catatan yang mereka tinggalkan semuanya berasal dari beberapa tahun yang lalu. Jika tidak, 13 Zonzi, yang menduduki peringkat 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas, pasti akan mampu melewati tingkat kesulitan menengah dari pagoda 1000 formasi. Sekalipun mereka kuat, mereka masih bisa melewatinya. 3 jam berlalu, dan di tablet giok, nama Tianyun bersinar cemerlang, memancarkan cahaya kemasan. Ini berarti Lu Ming telah menyelesaikan level tersebut. Gelombang sorakan yang mengejutkan dan teriakan ketidakpercayaan meletus dari penonton. Lu Ming benar-benar telah menyelesaikan levelnya. Apakah tulisan daunnya juga begitu menakutkan? Atau apakah penglihatannya sudah begitu menakutkan sehingga dia bisa menemukan kelemahan formasi secara akurat? Pagoda 1000 formasi bersinar dengan cahaya keemasan dan Lu Ming diteleportasi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Pada saat ini, beberapa orang sudah menunjukkan ekspresi kekaguman. Di babak kedua, tidak diragukan lagi, Lu Ming menjadi yang pertama. Kemudian, Meng Chong mengumumkan nama-nama orang yang lolos babak kedua. Totalnya ada 200 orang. Dari lebih dari 1.500 orang, hanya 200 orang yang berhasil maju. Sisanya tersingkir. Tingkat eliminasinya sangat tinggi. Sekarang, 200 orang yang lolos akan melanjutkan ke babak ketiga. Babak ketiga akan menjadi pertarungan kekuatan. Meng Chong mengumumkan. Lalu, dia melambaikan tangannya. Di tengah alun-alun batu giok putih, prasasti bersinar, dan cincin pertempuran kuno perunggu besar muncul. Kemudian, Meng Chong mengumumkan peraturannya. Babak ketiga adalah ujian kekuatan secara keseluruhan. Formasi, boneka, jimat prasasti, dan senjata roh semuanya bisa digunakan. Namun, ada satu hal. Jimat prasasti harus dibuat oleh penggunanya. Pemenangnya akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Hingga 3 teratas terpilih, mereka akan diberi kesempatan untuk berkultivasi di observatorium. Adapun siapa yang akan melawan siapa, itu sepenuhnya terserah Meng Chong. Sekarang, siapapun nama yang saya panggil akan naik panggung. Meng Chong mengumumkan sambil mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Semangat semua orang terangkat. Tianyun. Meng Chong memanggil nama depannya. Jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tidak menyangka Meng Chong akan memanggil Tianyun terlebih dahulu. Lu Ming juga tercengang. Dia tidak menyangka menjadi orang pertama yang naik panggung. Namun, dia tidak peduli. Tidak peduli peringkat apa yang dia naiki di atas panggung. Lu Ming bergerak dan bergegas ke ring pertempuran. Matahari terbit. Kemudian, Meng Chong melaporkan nama lain. Kerumunan terdiam, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman aneh. Meng Chong adalah orang pertama yang membiarkan Lu Ming bertarung melawan matahari terbit. Ini jelas disengaja. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Agung Meng Chong ini sangat menarik. Di tengah kerumunan, mata Sunrise berkedip-kedip. Dia melangkah ke udara dan berjalan ke ring pertempuran. Tianyun, meskipun kamu telah melewati level 36 dari pagoda 1000 formasi, aku kira kamu melakukannya dengan mengandalkan seni bela diri, kan? Bisakah kamu menerobos dengan prasasti daomu? Kamu mendekati kematian, Suri berkata dengan dingin sambil menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Mata orang-orang di sekitar alun-alun batu giok putih berkedip-kedip. Menurutku perkataan Sunrise masuk akal. Itu benar, di pagoda 1000 formasi, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Tianyun Si menerobos formasi. Mungkin dia berhasil menerobos dengan kekuatan seni bela diri.
Seni bela dirinya memang sangat menakutkan. Ya, seni bela diri juga bisa menghancurkan susunan. Mengapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Mungkin itu benar. Maka tidak terlalu mengesankan dia melewati level ke-36. Bagaimanapun, kekuatan seni bela dirinya sangat kuat. Jika 13 Zonzi lainnya menantang tingkat kesulitan menengah dari Pagoda 1000 formasi, mereka akan mampu melewatinya dengan cepat. Diskusi di sekitar mereka semakin keras. Banyak orang yang memasang tatapan curiga. Mereka semua mengira Luming mengandalkan kekuatan seni bela diri untuk menyelesaikan Pagoda 1000 formasi level 36. Hanya melihat, bagaimanapun, seni bela diri tidak dapat digunakan di ronde ketiga. Anda hanya bisa mengandalkan Dao Prasasti. Kita akan segera mengetahui apakah Dao Awan Surgawi itu kuat atau tidak. Tidak buruk, hanya melihat. Beberapa orang lebih rasional dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Di arena pertarungan, matahari terbit tersenyum puas saat melihat perkataannya telah menimbulkan kecurigaan semua orang dan menyebabkan mereka menyangkal semua pencapaian Luming. Tian Yun, ayo bertarung murni dengan prasasti Dao. Saya akan memberitahu Anda bahwa kesalahan Anda adalah memukul saya terakhir kali. Aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat. Matahari terbit mengertakkan gigi. Selama proses ini, ekspresi Luming sangat tenang. Dia riang seolah dia tidak peduli sama sekali. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Jika sudah selesai, mari kita mulai. Yang lain masih ingin bersaing. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak peduli dengan terbitnya matahari. Karena kamu sangat ingin dianiaya, aku akan memenuhi keinginanmu. Matahari terbit berkata dengan dingin. Lalu, dia melangkah maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah arai akan muncul di ring pertarungan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin formasi besar muncul di ring pertempuran. Formasi besar ini memadatkan api yang mengerikan dan melonjak menuju Luming. Bang! Luming maju selangkah dan tanda menyebar dari bawah kakinya. Mereka tampak hidup dan berenang menuju barisan yang diatur oleh matahari terbit. Puff! Puff! Formasi susunan Sunrise seperti gelembung. Dengan letupan, itu menghilang. Api yang memenuhi langit juga lenyap. Ini, apa yang terjadi? Matahari terbit terkejut. Dia lalu meraung dan melambaikan tangannya. Di darat, formasi lain muncul. Namun, formasi itu baru muncul di tengah jalan ketika Luming mengambil langkah ringan ke depan. Formasi yang baru saja muncul dari matahari terbit menghilang dengan kepulan. Sunrise berteriak dengan marah dan terus menuliskan susunannya. Namun, Luming mengambil langkah ringan lagi dan susunan Sunrise juga muncul di tengah jalan sebelum menghilang. Mustahil. Mata matahari terbit merah. Dia meraung dan terus mengatur susunannya. Api energi mental biru di antara alisnya menari dengan liar. Namun, Luming tidak berekspresi. Dengan tangan di belakang punggung, dia berjalan dengan santai di tanah seolah sedang berjalan-jalan di halaman. Dengan setiap langkah yang diambilnya, formasi yang setengah terbentuk oleh matahari terbit akan runtuh dan menghilang. Sungguh metode yang brilian untuk menghancurkan formasi. Setiap kali matahari terbit mencoba menuliskan suatu formasi, Tian Yun akan dapat secara akurat melihat kelemahan formasinya dan menghancurkannya. Seorang lelaki tua berambut putih mengelus janggutnya dan menganggukkan kepalanya berulang kali dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Banyak orang mengenalinya sebagai sesepuh sekte jimat. Dia adalah penulis tingkat 8 dan sangat kuat. Karena alkemis level 8 telah berbicara, tidak ada kesalahan. Banyak orang tersentak, mata mereka penuh kejutan. Memikirkan bahwa Tian Yun akan mampu melihat kelemahan formasi matahari terbit bahkan sebelum itu selesai, atau bahkan mungkin hanya setengah dari proses penulisannya. Ini sungguh menakutkan. Jika itu adalah formasi lengkap, masih masuk akal jika bisa melihat kelemahannya. Tetapi agar sebuah formasi dapat menemukan titik lemahnya sebelum ia sepenuhnya tertulis dan bahkan sebelum ia dapat menampilkan dirinya sepenuhnya, cara kerjanya masih belum diketahui. Bahkan tidak jelas prasasti apa yang ingin dituliskan oleh pihak lain. Ini terlalu mengerikan. Selain itu, Luming dapat dengan mudah mengambil langkah maju dan dengan cepat mematahkan susunan matahari terbit. Pengendaliannya terhadap api energi mental sungguh luar biasa. Ini merupakan tamparan bagi wajah matahari terbit. Sebelumnya, bukankah matahari terbit mengatakan bahwa Luming menggunakan seni bela diri untuk memecahkan susunan pagoda yang tak terhitung jumlahnya? Sekarang, Luming akan membiarkan dia melihat apa yang harus dia gunakan untuk memecahkan susunannya.
Apakah itu dao bela diri atau dao prasasti? Saat ini, wajah Sunrise memerah. Dia berteriak terus-menerus. Setiap kali dia setengah menulis susunannya, Lu Ming akan memecahkannya. Perasaan itu terlalu tidak nyaman. Seolah-olah dia mempunyai kekuatan tetapi tidak dapat menggunakannya. Setiap kali dia setengah jalan, dia harus menahannya. Dia hampir muntah darah. Pada akhirnya, dia meraung marah dan mundur dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 9 boneka besar muncul dan membentuk formasi pertempuran, menyerang Lu Ming. Lu Ming mencibir dan maju selangkah. Tiba-tiba, tulisan padat muncul di tanah. Sebuah formasi besar muncul dan 9 pedang tempur terkondensasi. Dengan satu tebasan, 9 boneka matahari terbit itu dipotong menjadi 2. Di saat yang sama, formasi lain muncul di bawah kaki Sunrise. Tanaman merambat beterbangan dan melilit matahari terbit. Kemudian, formasi itu bersinar, dan satu demi satu kepalan mengembun dan bergegas menuju matahari terbit. Tidak, tidak, aku mengaku kalah. Tidak, teriak matahari terbit, tapi sudah terlambat. Tinju yang tak berujung menenggelamkannya. Hanya jeritan melengkingnya yang terdengar di ring pertarungan. Ketika tinju menghilang dan formasi disembunyikan, matahari terbit tergeletak menyedihkan di ring pertempuran. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Tidak ada yang bisa mengenalinya. Melihat penampilan Sunrise yang menyedihkan, banyak orang merasa kedinginan. Jantung bumi. Penggunaan api energi mentalnya telah mencapai inti bumi. Menakjubkan. Itu masih alkemis kelas 8. Dia mengelus jenggotnya dan berbicara dengan penuh kekaguman. Apa, Tianyun sebenarnya telah mencapai kondisi hati? Petik 2. Banyak orang yang sangat terkejut. Hanya ada satu langkah antara menit dan hati, namun perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Selain 13 kandidat Zonzi, hanya Jimai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan Hu Ming yang telah mencapai kondisi supremasi hati. Sekarang, ada Tianyun yang lain. Sekarang, tidak ada yang meragukan bahwa Lu Ming telah menggunakan seni bela diri untuk membersihkan menara formasi yang tak terhitung jumlahnya. Penglihatannya terlalu menakutkan dan dia bisa dengan mudah melihat kelemahannya. Lebih jauh lagi, kendalinya terhadap api energi mental telah mencapai ranah hati. Mungkin, dia benar-benar bisa melewati level 36. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Dao bela diri Tianyun begitu menakutkan, dan bahkan dao prasastinya pun begitu menakutkan. Bagaimana yang lain bisa bertahan? Mata Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Ha Ming berubah serius. Kali ini, mungkin Tianyun akan menjadi lawan yang tangguh. Haha, lumayan, lumayan. Di langit, Du Songjue, Bai Sijin, dan yang lainnya mengangguk dan tertawa. Sepertinya si kecil ini masih menyimpan dendam. Bai Sijin tertawa. Yang dia maksud adalah kejadian di mana Lu Ming memukulkan matahari terbit ke kepala babi. Inilah yang harus dilakukan pria sejati. Ketika pihak lain menindas Anda, tentu saja saya harus melawan. Menurutku Lu Ming adalah tipeku. Pantas saja anak ini bisa menyebabkan perang di 9 naga. Du Songjue mengelus janggut seputih saljunya dan tertawa. Sejak mereka mengetahui bahwa Lian Chang dibunuh oleh Kaisar Bela Diri Di Yi, Du Songjue dan yang lainnya dari Sekte Boneka telah menyerah pada gagasan untuk bergabung dengan pihak Kaisar Bela Diri Di Yi. Yang bisa mereka pikirkan sekarang hanyalah bagaimana cara melawan Kaisar Bela Diri Di Yi. Oleh karena itu, pendapat Du Songcheng tentang Lu Ming telah banyak berubah. Dia tentu saja berharap Lu Ming akan menjadi sekuat mungkin. Akan lebih baik jika Lu Ming bisa memimpin Sekte Jimat-Jimat untuk melawan Kaisar Bela Diri Di Yi di masa depan. Itu benar. Namun, susunan Lu Ming adalah tentang tinju. Dari mana dia mempelajarinya? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang susunan seperti itu? Bai. Si Jin bertanya dengan bingung. Formasi itu mengepal, dan itu tidak terlalu kuat. Seolah-olah itu khusus digunakan untuk memukuli orang. Mereka telah hidup selama ribuan tahun dan belum pernah melihat formasi seperti itu. Namun, mereka segera menemukan jawabannya. Karena kamu sedang mencari masalah, aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Ini adalah formasi yang saya buat 2 hari lalu. Ini cukup efektif, bukan? Lu Ming berjalan ke depan matahari terbit dan tersenyum. Lu Ming telah menguasai banyak sekali prasasti dari Dandan. Semua susunan terdiri dari prasasti. Lu Ming tidak melakukan apapun selama 2 hari terakhir dan telah menyusun susunan seperti itu. Itu sangat efektif bila digunakan untuk menghajar orang. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue,
dan yang lainnya tercengang saat mereka saling memandang. Ternyata, susunan ini dikembangkan oleh Luming dan khusus digunakan untuk menghajar orang. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut karena Luming benar-benar dapat mengembangkan susunannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan landasan yang sangat kuat. Mata Sunrise sangat bengkak hingga dia tidak bisa membukanya. Dia menggerakkan tubuhnya dengan sekuat tenaga, penuh ketakutan terhadap Luming. Tianyun memenangkan pertarungan ini, Meng Chong mengumumkan. Luming tersenyum dan turun dari arena pertarungan. Seseorang naik dan membantu matahari terbit dari arena pertempuran. Kerja bagus, Tianyun. Bai Chixue begitu bersemangat hingga wajahnya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya. Kompetisi berlanjut. Meng Chong memanggil nama dan mereka mulai bertarung satu lawan satu. Luming berdiri di bawah dan melihat kering pertarungan. Luming telah melihat banyak pertarungan antar prajurit, tapi dia jarang melihat pertarungan antar master prasasti. Luming memperhatikan dengan penuh minat saat dia melihat semua jenis formasi berkedip dan boneka menerkam. Cukup menarik. Meng Chong sepertinya melakukan ini dengan sengaja. Favorit surga tingkat dewa mulai menjauh satu sama lain dan tidak bertabrakan satu sama lain. Tak lama kemudian, giliran Bai Chixue. Lawan Bai Chixue tidak kuat, jadi dia menang dengan mudah. Setelah sehari semalam, kedua ratus orang itu telah menyelesaikan pertempuran mereka, hanya menyisakan 100 orang. 100 orang berikutnya terus bertarung berpasangan, dan Meng Chong memilih mereka. Kali ini, Luming berada di antrian paling belakang. Saat naik panggung, lawannya langsung mengaku kalah. Orang ini tidak sekuat matahari terbit, tapi matahari terbit dengan mudah disalahgunakan oleh Luming. Tentu saja, dia segera mengakui kekalahan untuk menghindari penghinaan lebih lanjut. Dengan sangat cepat, 50 teratas lahir. Bai Chixue tidak maju. Dia bertemu dengan seorang master dan gagal. Selanjutnya, kompetisi untuk maju dari 50 besar ke 25 besar. Mereka yang mampu menduduki peringkat 50 besar semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Di antara mereka, ada lebih dari 30 orang jenius tingkat dewa, sedangkan sisanya adalah orang jenius semu dewa. Kompetisi berlanjut. Kali ini, lawan Luming adalah keajaiban tingkat dewa. Namun, dia dengan cepat dikalahkan oleh formasi secepat kilat Luming. Ketika penggunaan api energi mental seseorang telah mencapai tingkat akhir jantung, kecepatan seseorang dalam menuliskan susunannya terlalu cepat. Di sisi lain, Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Ha Ming juga berhasil memenangkan kompetisi tersebut dengan telak. 25 teratas telah lahir. Yang tidak terduga adalah beberapa jenius tingkat dewa telah dikalahkan oleh beberapa wajah baru. Tidak diragukan lagi, wajah-wajah baru ini adalah para jenius baru yang telah bangkit dan semuanya sangat kuat. Selanjutnya, ada 25 orang. Saya akan memilih Jimai untuk langsung masuk 4 besar. 24 orang yang tersisa akan bertarung berpasangan hingga 3 yang terakhir akan bertarung dengan Jimai untuk memperebutkan 3 besar. Apakah Anda mempunyai keberatan? Saat ini, suara Meng Chong bergema di seluruh area. Tidak ada objek. Saya tidak keberatan. 24 orang lainnya menimpali. Jimai terlalu kuat, dia pasti akan kalah jika melawannya. Lebih baik membiarkannya maju secara langsung agar mereka tidak bertemu dengannya terlebih dahulu. Yang lain tentu saja setuju. Kali ini, kekuatan Jimai diakui sebagai yang nomor 1. Baiklah, karena kalian semua sudah setuju, maka Jimai tidak perlu berkompetisi untuk saat ini. Selanjutnya, 12 besar akan berasal dari 24 besar. Yan Tong akan melawan Gao Lu. Meng Chong mengumumkan. Yan Tong terbang dan lawannya adalah seorang wanita cantik. Dia juga seorang jenius tingkat dewa. Yan Tong berasal dari sekte boneka dan pandai mengendalikan boneka. Gao Lu berasal dari sekte jimat dan pandai membuat jimat prasasti. Gao Lu mengeluarkan 6 gulungan prasasti kelas 9 LV6. Mereka bersinar dengan segala jenis lampu, ada yang untuk perlindungan, ada yang untuk menyerang, dan ada yang untuk menjebak musuh. Dengan lambaian tangannya, Yan Tong memanggil 12 boneka. Masing-masing dari 12 boneka itu bukan berada di kelas 9 LV6, tetapi kelas 10. Tingkat ke-10 dari alam samudera spiritual telah melampaui alam samudera spiritual tingkat ke-9 dan setara dengan lingkaran besar alam samudera spiritual. Itu juga bisa dianggap sebagai alam embrio roh setengah langkah. Gulungan prasasti dan boneka sangat mirip dengan klasifikasi binatang iblis dan berhubungan dengan seni bela diri.
Kekuatan seorang inscriber tidak ada hubungannya dengan pembagian api energi mental. Itu terutama bergantung pada formasi yang ditorehkan, jimat prasasti yang dikuasainya, boneka yang dikuasainya, dan sebagainya. Yan Tongtong, misalnya, mengendalikan 12 boneka kelas 10 LV6 secara bersamaan. Itu setara dengan 12 ahli alam roh laut sempurna yang menyerang bersama. Selain itu, dia telah membentuk formasi, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yan Tongtong, peringkat 115 dalam daftar 1000 talenta teratas, memiliki kekuatan yang menakutkan. Boneka kuat itu dengan mudah merobek pertahanan dan serangan para golem dan mengalahkan mereka. Setelah itu, Meng Jia dan Haming melakukan hal yang sama. Mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan mengalahkan lawan mereka, memasuki 12 besar. Tianyun versus Feng Tai. Suara Meng Chong terdengar. Lu Ming melangkah maju. Saat dia melihat lawannya, sudut mulutnya membentuk senyuman. Feng Tai, peringkat 183 dalam daftar 1000 talenta terbaik, sangat kuat. Dia juga ahli kebanggaan surga yang telah dipukuli olehnya terakhir kali. Feng Tai memandang Lu Ming dengan ekspresi jelek. Dia telah dipukuli oleh Lu Ming sebelumnya dan dia kehilangan banyak muka. Namun, Feng Tai tidak memprovokasi Lu Ming seperti yang dilakukan matahari terbit. Dia telah melihat dengan jelas apa yang terjadi pada matahari terbit. Dia agak takut pada Lu Ming. Tianyun, tidak mudah bagimu untuk mengalahkanku. Saya tidak percaya bahwa prasasti Dao Anda sekuat itu. Feng Tai berkata dengan suara rendah. Lakukan gerakanmu, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Lu Ming tersenyum tipis. Feng Tai tidak berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya, dan 12 boneka raksasa muncul di depannya. Ini adalah 12 serigala raksasa. Tubuh mereka benar-benar hitam, dan memancarkan aura yang kuat. 6 di antaranya berada di peringkat ke-10 level 6, dan 6 lainnya berada di puncak peringkat ke-9. Masing-masing tingginya 5 meter dan panjang 10 meter. Mereka tampak seperti 12 monster raksasa. Kedua-belas boneka serigala raksasa tersebut membentuk formasi besar. Mereka meraung dan menerkam Lu Ming, menyebabkan arena pertarungan bergemuruh hebat. Feng Tai ini seharusnya menyalakan 7 lampu pikiran di setiap tingkat. Hati Lu Ming tergerak. Seorang penulis biasa dapat mengendalikan 1 atau 2 boneka, dan itu sudah sangat mengesankan. Feng Tai bisa mengendalikan 12 boneka kuat pada saat bersamaan, dan dia bahkan bisa membentuk barisan besar. Kekuatan pikirannya harus sangat kuat, jauh melebihi kekuatan penulis biasa. Pada saat yang sama, penguasaannya terhadap api energi mental pasti telah mencapai puncak alam halus. Jika tidak, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Di masa lalu, suku-suku yang ditemui Lu Ming di dunia bawah tanah hanyalah pengetahuan dangkal yang diwariskan Lian Chang kepadanya. Dia tidak memahami hakikat ilmu tersebut. Selain itu, orang-orang di dunia bawah tanah memiliki bakat yang terbatas dan api energi mental mereka tidak kuat. Kontrol mereka terhadap api energi mental juga sangat dangkal. Biasanya mereka hanya bisa mengendalikan 1 boneka. Dibandingkan dengan paragon dari sekte jimat-jimat, mereka jauh lebih rendah. Lu Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis saat dia melihat ke-12 boneka yang sedang menyerangnya. Dia tidak memanggil boneka untuk melawan musuh, dia juga tidak mengeluarkan gulungan prasasti. Apa yang Tianyun coba lakukan? Mungkinkah dia akan mengandalkan formasi sementara untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai? Bagaimana ini mungkin? Menuliskan formasi dalam sekejap tidak mungkin, levelnya sangat tinggi. Tidak apa-apa menggunakannya melawan musuh dengan perbedaan kekuatan yang besar, tapi terlalu berlebihan jika menggunakannya melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai. Sulit untuk mengatakannya. Tianyun telah mencapai ranah, batas jantung, dan kecepatan menulisnya tidak ada bandingannya. Dia mungkin bisa menuliskan beberapa formasi kuat dalam sekejap untuk melawan formasi pertempuran boneka Feng Tai. Melihat situasi ini, banyak orang mulai berdiskusi. Saat boneka itu hendak mencapai Lu Ming, dia mengambil langkah ringan ke depan. Sebanyak 12 formasi muncul di tanah. Formasinya bersinar, dan sesosok manusia mengembun. Lu Ming. Semua sosok yang diringkas oleh susunan itu adalah sosok Lu Ming, yang persis sama dengannya. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Formasi macam apa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Seseorang berseru. 12 sosok Lu Ming muncul di samping 12 boneka itu. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju boneka-boneka itu dan mengulurkan telapak tangan untuk menamparnya.
Merusak. Feng Tai mengeluarkan raungan pelan saat dia mengendalikan bonekanya untuk menyerang kedua belas sosok itu. Bang, 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 kedua belas angka itu sangat rapuh. Setelah dipukul oleh wayang tersebut, mereka langsung roboh. Namun, sebelum Feng Tai bisa tersenyum, sosok yang roboh itu berubah menjadi rune yang menyebar pada kedua belas boneka tersebut, membentuk formasi dan memasuki tubuh boneka tersebut. Saya tidak peduli trik apa yang Anda mainkan, ambillah ini. Feng Tai menggeram dan mengendalikan boneka itu untuk terus menerkam Luming. Kali ini, Luming berdiri di atas ring pertarungan dengan tangan di belakang punggung. Dia benar-benar tidak bergerak sama sekali, bahkan kakinya pun tidak. Apa yang Tianyun ini coba lakukan? Dia tidak bergerak sama sekali. Apakah dia mencari kematian? Atau apakah kamu berencana untuk mengaku kalah? Pada jarak sedekat itu, sudah terlambat baginya untuk membentuk formasi untuk melawan. Apakah dia benar-benar menyerah dalam persaingan? Apakah dia tahu kalau dia bukan tandingan Feng Tai? Lingkungan sekitar dipenuhi dengan keributan. Tianyun, lawan. Di bawah panggung, Bai Chixue berteriak dengan ekspresi khawatir. Mengaum, boneka serigala raksasa itu melolong dan mengacungkan cakarnya yang tajam, mencoba meraih Luming. Sudah berakhir, Tianyun ini sudah selesai. Aku tidak tahu apa yang merasukinya, tapi dia tidak melawan, juga tidak mengaku kalah. Seseorang berteriak kaget, Luming tidak mengaku kalah. Feng Tai bisa terus menyerang. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya juga menatap arena pertarungan tanpa berkedip. Mata mereka dipenuhi keraguan. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan Luming. Jika kamu berpura-pura menjadi misterius, maka kamu akan dikalahkan. Mata Feng Tai dipenuhi kegilaan dan sedikit kegembiraan. Dia akhirnya bisa membalas dendam atas apa yang terjadi terakhir kali. Saat cakar boneka serigala raksasa hendak mendarat di Luming, kedua belas boneka serigala raksasa itu tiba-tiba berhenti dan membeku di depan Luming. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang Feng Tai menunjukkan belas kasihan. Pasti itu masalahnya. Feng Tai pasti menghentikan boneka itu ketika dia melihat bahwa Tianyun tidak dapat melawan waktu. Semua orang menebak. Namun, mereka tidak melihat bahwa ekspresi Feng Tai menjadi sangat aneh. Itu dipenuhi dengan kebingungan, keheranan, dan bahkan keterkejutan. Mengaum, 12 boneka serigala raksasa itu melolong dan berbalik satu demi satu. Mereka berdiri di depan Luming dan memandang Feng Tai yang berada di seberang mereka. Banyak orang yang bingung. Tampaknya ini tidak benar. Pergi. Saat ini, Luming berbicara. Kemudian, 12 boneka serigala raksasa itu meraung dan menyerang Feng Tai. Mustahil. Feng Tai meraung tak percaya. Cahaya biru di antara alisnya berkedip-kedip, dan api energi mental menari-nari dengan liar. Namun, dia menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas kedua belas boneka tersebut. Seolah-olah hubungannya dengan kedua belas boneka itu telah terputus. Dia terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. 12 boneka besar melangkah ke panggung pertempuran dan menerkam ke arahnya. Dia meraung dan melambaikan tangannya, menuliskan formasi di tanah. Cahaya menyala dan formasi muncul. Sayangnya, kuku besi wayang tersebut tak mampu lagi dihentikan. Dalam sekejap, formasi yang dia tulis hancur, dan cakar besar boneka serigala raksasa itu menyambar Feng Tai. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Feng Tai berteriak. Cakar boneka serigala raksasa itu berhenti di atas kepala Feng Tai. Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana boneka Feng Tai bisa dikendalikan oleh Tianyun? Aku tidak tahu. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Mungkinkah formasi yang diukir Tianyun sebelumnya, formasi yang memadatkan 12 tubuh yang sama dengannya, itulah formasi yang mengendalikan boneka Feng Tai? Apa, sebenarnya ada formasi seperti itu di dunia? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Ada keributan di sekitar. Banyak orang tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengumpat. Kuncinya adalah pemandangan itu terlalu aneh dan menakjubkan. Ini, formasi macam apa ini? Di langit, Bai Sijin dan Du Songjue saling memandang dengan bingung. Mereka belum pernah mendengar formasi seperti itu sebelumnya. Tuan Lian Chang tidak pernah menyebutkan formasi seperti itu. Jika ada formasi seperti itu, dia akan mewariskannya. Kata Du Songjue. Yang lain mengangguk setuju. Tampaknya Luming tidak hanya memperoleh warisan Grandmaster Liao Chang, tetapi dia juga mengalami pertemuan kebetulan lainnya. Bai Sijin menghela nafas.
Formasi ini sangat memukau, namun pengaruhnya tidak sebesar yang Anda kira. Itu sepenuhnya bergantung pada api energi mental yang kuat dan formasi untuk memutus hubungan antara lawan dan boneka dan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Api energi mental Lu Ming jauh lebih kuat daripada api Feng Tai, itulah sebabnya dia mampu melakukannya. Du Songjue merenung dan berkomentar. Matanya tajam, dan tebakannya cukup dekat. Tentu saja, Lu Ming telah mempelajari susunan ini dari Dandan. Seperti yang Du Songjue katakan, dibutuhkan energi mental yang jauh lebih kuat dari pihak lain untuk bisa melakukannya. Jika energi mentalnya lebih lemah atau mirip dengan pihak lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, selain ahli bela diri tertinggi seperti Du Songjue, bagaimana orang biasa bisa melihat kedalaman di dalamnya? Tentu saja, mereka sangat terkejut. Meng Chong juga tertegun sejenak sebelum dia mengumumkan, Tian Yun memenangkan pertempuran ini. Kerumunan menjadi gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang menang seperti ini. Mengaum. Kedua belas boneka serigala raksasa itu menggeram dan berbalik untuk berjalan menuju Lu Ming. Tunggu sebentar, Tian Yun, bonekaku, bisakah kamu mengembalikan bonekaku kepadaku? Feng Tai berteriak, milikmu, Anda pasti salah. Boneka-boneka ini jelas milikku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memanggil mereka dan melihat apakah mereka peduli padamu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Aku, Feng Tai tergagap untuk waktu yang lama, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya memerah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, boneka ini aslinya milikku. Semua orang melihatnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah piala? Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Lu Ming menatap Feng Tai dengan tatapan tidak ramah. Mengaum. Kedua belas boneka itu menggeram dan menatap Feng Tai dengan mata dingin. Mereka memamerkan giginya seolah siap menerkam kapan saja. Feng Tai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan kedua belas boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hati Feng Tai sangat sakit hingga hampir berdarah. Kedua belas boneka, terutama 6 boneka di kelas 10 tingkat 6, sama kuatnya dengan boneka di alam samudera spiritual yang luar biasa. Mereka juga kebal dan tidak takut. Dalam sebuah pertempuran, mereka bahkan lebih kuat dari seorang pejuang di alam lautan spiritual yang luar biasa. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkannya, dan hatinya berdarah. Harga gulungan prasasti dengan kualitas yang sama tidak bisa dibandingkan dengan harga boneka. Gulungan prasasti lebih mudah dibuat karena hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang. Sedangkan untuk wayang golek, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Proses pembuatannya sangat rumit dan bahan yang dibutuhkan banyak. Jimat-jimat itu sangat berharga dan harganya jauh lebih tinggi daripada jimat prasasti dengan kualitas yang sama. Hatinya sakit. Lu Ming sedang dalam suasana hati yang baik dan dia keluar dari arena pertarungan. Banyak orang memandang Lu Ming dengan iri dari segala arah. Di sisi lain, Yan Tongtong dan paragon lain dari sekte boneka tampak muram. Mereka berpikir jika mereka bertemu Lu Ming nanti, mereka tidak dapat menggunakan boneka itu lagi, atau mereka akan menderita kerugian besar. Dengan cara ini, Lu Ming berhasil masuk 12 besar. Kompetisi berlanjut, dan dengan sangat cepat, 12 besar semuanya lahir. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan persaingan untuk menentukan 6 besar. Kali ini, lawan Lu Ming adalah favorit surga lainnya dari sekte boneka. Orang ini sangat kuat dan peringkatnya lebih tinggi dari Feng Tai. Namun, dia gemetar ketakutan saat menghadapi Lu Ming. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan bonekanya dan hanya menggunakan formasi prasasti untuk melawan Lu Ming. Dia terutama takut Lu Ming akan mengambil boneka itu. Seberapa kuatkah seorang inscriber yang ahli dalam dalang jika dia hanya menggunakan formasi dan bukan wayang? Dengan lambaian tangannya, 12 boneka serigala raksasa yang diperolehnya dari Feng Tai menyerbu ke depan. Dengan bantuan formasi Lu Ming, mereka dengan mudah mengalahkan si jenius. Pria itu sangat sedih. Dia mengambil jurusan dalang tetapi dia tidak bisa menggunakan boneka. Tidak hanya itu, dia juga dikepung dan dipukuli oleh boneka Lu Ming. Dia sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Ada orang lain yang juga mengalami depresi berat. Itu adalah Feng Tai. Ini adalah bonekanya dan digunakan oleh Lu Ming untuk melawan musuh. Persaingan Lu Ming unik dan tidak intens sama sekali. Sebaliknya, pertandingan lainnya berjalan sangat intens.
Cahaya yang menyilaukan di panggung pertarungan membuka mata banyak orang. Dengan sangat cepat, 6 besar juga diumumkan. Tidak mengherankan, Yan Tongtong, Meng Jia, Hu Ming, Lu Ming, dan 2 keajaiban lainnya berhasil masuk 6 besar. Selanjutnya, tiba waktunya untuk 3 besar. Setelah masuk 3 besar, mereka berempat bersama Jimai akan bersaing memperebutkan 3 besar, yang sekaligus menjadi kuota masuk tanah observasi surga. Banyak orang yang bersemangat karena dalam pertandingan ini, Lu Ming, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Hu Ming harus melawan setidaknya 2 orang. Mereka berempat adalah favorit surga yang bisa mengendalikan api energi mental mereka. Mereka telah berkultivasi hingga batas hati dan jelas lebih kuat dari yang lain. Ayo lanjutkan. Pertandingan pertama, Tianyun versus Hu Ming. Meng Chong mengumumkan dengan keras. Penonton kaget lalu bersorak kencang. Tianyun versus Haming. Ini menarik. Kali ini Haming adalah kuda hitam terbesar, namun Tianyun juga bisa dikatakan sebagai kuda hitam. Ini karena dia hanya menampilkan dao bela diri yang kuat sebelumnya, dan tidak ada yang mengira dao prasastinya sekuat ini. Dalam pertarungan antara 2 kuda hitam, siapa yang lebih kuat? Apalagi Haming berasal dari Sekte Jimat. Dia tidak takut dengan susunan Lu Ming yang bisa memotong boneka orang lain. Bas, bas. Keduanya terbang ke ring pertarungan. Tolong, awan langit Zonzi. Haming sangat sopan. Dia sedikit mengangguk dan menyapa Lu Ming. Dia memanggil Lu Ming sebagai Zonzi. Ini adalah salah satu dari sedikit orang di Sekte Jimat yang menyapa Lu Ming seperti ini. Silakan, Lu Ming mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Haming adalah orang pertama yang bergerak, dan tanda muncul di tanah. Seketika, beberapa formasi bersinar, dan api merah mengembun menjadi pedang yang melayang di depan Haming. Pada saat yang sama, cahaya bersinar di depannya, dan total 15 gulungan prasasti melayang di sekelilingnya. Gulungan prasasti dibuka satu per satu. Beberapa gulungan itu untuk perlindungan, membentuk perisai api. Beberapa dari mereka membentuk naga api. Bas, mengaum, pedang api dan naga api menyerang Lu Ming. Api yang sangat kuat, mata Lu Ming berbinar, baik itu formasi atau rune yang ditulis oleh Haming, semuanya adalah api. Terlebih lagi, suhu apinya sangat tinggi. Lu Ming merasa bahwa itu tidak kalah dengan api surgawi ungu ekstrim yang dikembangkan oleh keluarga Wang. Terlebih lagi, meskipun seorang pembuat prasasti tidak memahami hakikat alam langit dan bumi, setiap prasasti sesuai dengan dao agung langit dan bumi. Mereka diperoleh dari alam, sehingga susunan yang dituliskan oleh seorang penulis adalah alami dan membawa esensi alam langit dan bumi. Haming telah menggunakan formasi untuk menuliskannya, dan api yang dinyalakannya sangat menakutkan. Bang, bang, Lu Ming menginjak kakinya dan susunan biru muncul di tanah.